Ahad subuh. Masjid Al-Hadirin, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa mulai kembali untuk kegiatan rutin kajian kita pada subuh. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat walafiat dan nikmat hidayah sehingga pada pagi ini kita bisa bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian kita pada pagi ini. Pagi ini kita memulai sekaligus juga halal bihalal, dan alhamdulillah pada pagi ini hadir dua pengisi kajian kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Syahruddin SPDI dengan Al-Mukarram Bapak Ustaz Roni ya, LC MA. Dan sebetulnya saya kemarin lagi di Tanah Suci sedang umroh Pak Syahruddin. Kemudian saya pikir ini minggu kedua. Ya, tidak apa-apa Pak. Biar istimewa pagi ini kita ada dua kajian yang kita akan isi. Saya pikir ini minggu kedua, kemudian saya telepon beliau untuk isi kajian dan sekaligus halal bihalal. Nah, saya pulang beliau tanya, Ustaz, ini kapan pengajian mulai? Kalau kita mulai Pak. Nah, saya lupa kalau ini minggu ketiga. Nanti Pak, Bapak sudah mulai ngisi. Nah, nanti itu saya perasaan minggu ketiga Pak. Minggu ketiga. Insyaallah, nah kita akan mendengarkan pertama para Ustaz Syahruddin untuk halal bihalal, sekaligus nanti kedua beliau untuk ngisi. Karena minggu kedua dan ketiga Pak. Insyaallah ini lebih berkah, lebih istimewa, lebih banyak ilmu yang kita akan dapatkan. Jadi sampai jam 6 atau jam 6.30 Pak, kita sampai waktu suruh kita isi pengajian dengan dua narasumber kita pada pagi ini. Insyaallah ini sekali lagi lebih barokah, kita lebih banyak ilmu, dan semoga setiap ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat dan bisa kita amalkan. Terima kasih. Saya mohon maaf tidak ikut serta dalam kajian karena saya harus manasik Pak. Subuh jam 6 sudah harus ada di Pondok Gede manasik haji. Pada semuanya, semoga ini kajian kita terus lagi berlanjut untuk minggu-minggu berikutnya, dan tolong kepada seluruh keluarga diajak untuk bisa hadir bersama ke pengajian agar semakin semarak dan semakin banyak yang bisa mengikuti kajian-kajian pada kegiatan pengajian di Masjid Al-Hadirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, para jamaah wabil khusus pengurus dan jamaah Masjid Al-Muhajirin, yang kita berharap Allah selalu saja menaungi kita dengan rahmat dan maghfirahnya. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini kita mengucap disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terus saja memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid melaksanakan sholat subuh, di mana sebagian besar di antara yang lainnya adalah
Melaksanakan sholat subuh dengan secara berjamaah merupakan sesuatu yang amat sangat berat. Allah memudahkan kepada kita dan berharap inilah kebersyukuran kita kepada Allah. Kemudian Allah pun ridha dan menambahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriringkan dengan salam pun pada saat kita membacanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sholawat yang mencerminkan kecintaan dan berharap keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak teladan yang ditawarkan oleh Nabi, sulit saya menyampaikannya satu persatu. Tapi setidaknya ketika saya berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh, ada keinginan bahkan sampai akhirnya berulang-ulang saya ke tempat ini, sebab ketika dulu masih SD, guru saya selalu menceritakan tentang pengalaman Nabi berangkat ke Taif melaksanakan dakwah tapi ditolak oleh mereka semua. Sampai diceritakan mereka dilempari batu, kemudian dilumuri kotoran onta, sampai kemudian beliau jatuh. Dan ada satu masjid yang dinamakan Masjid Qu. Masjid Qu itu masjid yang katanya ada sebuah batu yang saat ini sudah ditutup. Beliau jatuh di batu tersebut, tapi batu tersebut kemudian menjadi lunak sehingga akhirnya menempellah tangan ataupun bentuk tangan Nabi sampai dengan lengannya, kita bilang siku. Akhirnya nempel di tempat tersebut dan sampai saat ini terabadikan tangan Nabi Muhammad di tempat tersebut, sehingga akhirnya masjid tersebut pun dinamakan Qu. Nah, luar biasa Nabi itu, sampai akhirnya saya pun harus bawa anak-anak berangkat ke sana untuk menyampaikan pesan bahwa Nabi Muhammad itu ketika berdakwah dilempari batu, dilumuri kotoran unta, tapi tetap senyumnya aja biasa-biasa aja. Berbeda dengan kita umatnya, baru kena teguran sedikit aja udah left group. Ya. Kemudian gak mau nanya dan datang ke masjid. Nah, mudah-mudahan setidaknya ini merupakan keteladanan Nabi yang kita upayakan. Kalaupun ada orang yang menegur atau mencaci maki, kita berusaha untuk mungkin diam atau membalas dengan senyuman, walaupun rasanya tidak mudah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga minta maaf. Saya nggak lihat lagi, saya pikir Pak Ali dengan halal bihalal minggu ketiga, ya saya datang aja udah minggu ketiga. Saya nggak confirm ulang lagi. Gitu, berangkat saya alhamdulillah hari ini saya jadi mustami juga hari ini di masjid ini. Biasanya cuma lewat YouTube saya lihat gitu, hari ini saya mustami alhamdulillah. Setidaknya Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah tradisi setelah melaksanakan Idul Fitri di Indonesia ini masih berlanjut dengan halal bihalal. Masih ada agenda ketemu dengan masyarakat tetangga di kantor, di masjid atau dimanapun, kemudian dikasih label halal bihalal. Tradisi ini tidak ada dimanapun kecuali di Indonesia. Makanya bahasanya pun kesannya bahasa Arab tapi rasanya bahasa Indonesia. Ya, kemarin ada halal bihalal di Al Hidayah sana. Kemudian bikin bannernya, nanya, Ustadz, kalau kita mau bikin spanduk atau banner nulisnya yang benar halal spasi bi halal apa halal spasi bil halal nulisnya, supaya kita nggak salah arti. Dia bilang halal spasi bi spasi halal atau halal spasi bil halal, yang mana kami pengen nyetak spanduk, dia bilang, supaya kalimatnya nggak salah, artinya pun nggak salah. Maka saya bilang mau nulis dua-duanya juga boleh, halal spasi bi spasi halal, halal spasi bil halal juga nggak apa-apa. Wong bukan bahasa Arab kok gitu. Jadi nggak ada salahnya. Bahkan dulu waktu saya ngaji dengan kiai saya malah bilangnya halal bihalal itu kan bukan bahasa Arab, bahasa Sunda, dia bilang. Kenapa dia bilang bahasa Sunda? Dulu ada tenaga kerja kita wanita asal Cianjur berangkat ke Arab Saudi jadi tenaga kerja. Dia ingin mempertahankan identitasnya. Biasanya orang Cianjur kalau kerja pengennya kan dipanggil bibi. Maka dia minta kepada tuannya agar kalau manggil dia tuh bibi, bi gitu. Maka tibalah kemudian puasa ditutup semua makanan. Maka tuannya nanya, halal bi? Maka si bibi jawab, haram. Karena siang hari makan kan nggak boleh, halal bi? Haram.
Begitu selesai sudah lebaran, makanan dibuka, Sayyidnya nanya, halal bi? Si bibi jawab, halal. Makanya sebenarnya si halal bi itu halal bi, halal gitu. Makanya bahasa Sunda mau tulis pakai bahasa apa juga boleh-boleh aja, nggak akan ada kesalahan kok. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi sekali lagi ada orang yang menyatakan bahwa setelah lebaran itu Nabi tidak bersalam-salaman dan segala macamnya. Memang karena budaya ini, budayanya orang Indonesia, nggak ada kalimatnya pun minal aidin wal faidin, nggak ketemu dalam berbagai macam kitab-kitab hadis pun budaya. Tapi setidaknya boleh jadi ulama yang menerapkan ini berangkat. Memang kenyataannya sekarang kita mudah ngelacak. Kiai Haji Wahab Hasbullah itu konon, kalau saya cari sejarahnya, merupakan orang yang mencetuskan ide halal bihalal di tengah kisruhnya elit politik di zaman Pak Soekarno. Bagaimana rasanya ngumpulin orang tapi tanpa ada beban bahwa saya punya salah atau dia punya salah. Dan ini tingkatannya elit politik. Maka akhirnya Kiai Wahab Hasbullah pun menyarankan kepada Pak Presiden kemudian agar bikin satu pertemuan silaturahim, kemudian dikasih nama halal bihalal. Itu kan sebenarnya sebuah ide yang luar biasa untuk mencairkan sesuatu yang kaku, bahkan boleh jadi menghilangkan pertengkaran, bahkan sampai dengan pertempuran antar bangsa, perperangan antar bangsa. Beliau luar biasa. Kalau melihat idenya ini, kita luar biasa mendukung meskipun itu tidak ada di masa Nabi. Jadi nggak harus kita berkata bahwa setiap sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi kemudian haram, nggak boleh, dilarang. Bukankah ini sebuah ide yang luar biasa? Sehingga beliau menjadikan sesuatu hubungan yang kaku menjadi mudah, menjadi mencair, dan orang bisa bertemu tanpa harus menyatakan kamu salah, saya benar. Kita keliling salaman, saling maaf-memaafkan, itu kan idenya silaturahim. Bahkan halal bihalal di Indonesia zaman dulu cuma itu saja, sekarang ditambah. Kalau sudah ada halal bihalal biasanya RT sambutan, RW sambutan, Pak Lurah diundang sambutan, ibu-ibu PKK juga nggak ketinggalan, pengen ngomong juga sambutan. Sehingga akhirnya yang ceramah cuma setengah jam, karena sambutannya udah sejam, semua ngomong semua biasanya tuh. Nah ini tradisi di Indonesia tuh. Nah rasanya kalau mau dikaitkan dengan kaidah agama pun wajar. Sebab seringkali agama kita ini mengungkapkan sesuatu dalam bentuk jamak yang tidak bisa diungkapkan dalam bentuk tunggal. Saya di percetakan negara kalau sudah selesai melaksanakan sholat, mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita punya kebiasaan sudah disepakati dari zaman dulu, dan itu bagi saya tidak melanggar. Disepakatinya kalau sudah selesai sholat kita wiridnya bareng. Begitu selesai imamnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian istighfar astagfirullahaladzim. Ada bacaan yang kami baca secara bersama-sama dengan suara terdengar di masjid lain atau di Al-Muhajirin tidak terdengar bisa jadi, tapi bacanya sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Ini bacaan mau dibaca kenceng kek, mau dibaca nggak kenceng kek, mau salat sendirian kek, mau jadi makmum kek, baca aja nggak pernah bisa dirubah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Ya Allah, engkau itu kan sumber kedamaian. Dari engkaulah sumber kedamaian itu, hanya kepada engkaulah akan kembalinya sumber kedamaian itu. Karena Allah itu sumber kedamaian, wajar kita minta kedamaian dari sumbernya. Sebagaimana Allah itu sumber rezeki, kita minta kepada Allah, ya Rozak, wahai Allah yang maha pemberi rezeki. Allah itu maha damai, maka karena Allah maha damai, kita minta kedamaian itu didatangkan. Tapi lihat redaksinya. Ketika kita minta kedamaian itu, kita bilang, fahayyina rabbana bisalam. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, hidupkanlah kami dalam kondisi damai. Kita tidak baca hidupkan aku dalam kondisi damai. Kita nggak mungkin baca itu. Mau sholatnya jamaah, mau imamnya, mau makmumnya, mau sendiri, mau dijelaskan atau mau disembunyikan, bacanya tetap hidupkanlah kami dalam kondisi damai, masukkanlah kami dari dalam surga dalam kondisi damai. Semuanya pakai redaksi kami, bukan redaksi aku.
Kenapa? Sebuah pembelajaran yang luar biasa. Hidupkan kami dalam kondisi damai. Kenapa kita bilang hidupkan kami dalam kondisi damai? Kita tidak bilang hidupkan aku dalam kondisi damai. Karena yang namanya kedamaian tidak akan pernah mungkin diciptakan oleh kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia ini kan makhluk sosial yang tidak bisa menciptakan sesuatu untuk diri sendiri kecuali dibantu oleh orang lain, baru hadir dia itu. Maka kita menyertakan orang lain. Kedamaian nggak mungkin kita ciptakan sendirian. Kita butuh orang. Kalau ada bapak ibu yang rumahnya sekarang ini besar berlantai 2, maka adanya kedamaian di rumah besar itu karena ada suami, ada istri, ada anak, ada menantu, ada cucu, baru rasanya senang. Meskipun cucu yang datang itu ngeberantak sini, lari sana, kita beresin lagi, tapi bukankah kehadiran mereka itu bikin kita damai? Coba satu masa rasakan, jangankan semuanya, satu anggota keluarga hilang saja, damai di rumah itu sudah tercabut sudah. Ada boleh jadi saat ini seorang laki-laki berstatus suami yang sudah kehilangan istrinya, maka separuh hidupnya hilang di rumah itu. Seorang istri yang saat ini kehilangan suaminya, setengah hidupnya hilang itu. Kalau gitu bukankah kedamaian dia terenggut bersama dengan hilangnya pasangan dalam kehidupan rumah tangganya? Kita nggak bisa menciptakan kedamaian sendirian. Kalau ada kemudian kita sendirian di rumah besar sendiri, nggak betah kita itu tinggal di situ. 1 hari 2 hari boleh jadi kita bisa tinggal, tapi kalau 2-3 hari berikutnya, bukankah kita nongkrong di warung ngobrol sama orang lain itu? Saking kita butuh orang lain. Maka kalau gitu kita untuk mewujudkan kedamaian butuh orang lain. Sampai akhirnya teksnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami ibadah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Kami, bahkan ukuran keimanan diukur dengan masyarakat. Sampai Nabi sering bilang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sama dengan mencintai diri kalian sendiri. Ini kan kebersamaan. Maka wajar kalau ibadah ini suka dikaitkan dengan kehidupan sosial. Tidak diterima ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau begitu ibadah kita pun tidak bisa diterima oleh Allah kecuali mengikut sertakan orang lain. Sehingga wajar ada sebuah tradisi yang seharusnya kita dukung dan tidak boleh berhenti di Indonesia ini. Halal bihalal, berkomunikasi dan kita ngomong kepada orang lain. Dan kalaupun mau dimulai babnya pengajian, rasanya pengajian perdana kita ini dimulai dengan saling memaafkan, berkomunikasi dengan baik, karena sesuatu yang baik berawal dari sebuah komunikasi. Sampai Allah menyebutkan disebabkan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah lah engkau berhati lembut, tidak bertutur kata kasar kepada orang lain. Sebab kalau kata-katamu kasar dan menyakiti, lang faddu min haulik, orang lain lari dari sisi kamu itu. Sehingga kalau ingin menyampaikan sebuah pesan meskipun itu benar, tetap saja harus dibalut dengan tutur kata yang baik dan sopan. Sebab kata-kata tidak mungkin bisa diterima meskipun itu benar kalau menyakiti pandangan orang lain. Nah, Bapak Ibu, rasanya saya pengen menjadi mustami lebih lama daripada orang yang bicara. Saya ingin memberikan kesempatan kepada beliau yang kedua gitu ya, untuk menyampaikan pesan beliau. Saya yakin beliau lebih siap dibandingkan dengan saya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin dan terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ali yang mengundang saya yang tidak perhatikan, saya juga yang mengiyahkan biasa saja dalam pertanyaan. Mudah-mudahan menjadikan berkah kesalahan atau kekhilafan yang memberikan keberkahan kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf kalau selama ini ada tutur kata atau sikap saya yang tidak berkenan dalam pengajian, dan mudah-mudahan pengajian berikutnya semakin memperbaiki diri kita semua, menambahkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jemaah yang dirahmati Allah, yang terhormat Pak Kiai Jalaluddin. Ya, pada hari ini kami kayak kalau di sekolah dulu namanya muhadarah nih Pak. Muhadarah itu tampil 1 orang 2 orang, habis itu dinilai. Kira-kira jurinya siapa nih Pak? Kayak gitu ya Ustaz ya? Oke ya. Jadi dinilai. Cuman kan nggak model penyampaian Ustaz itu sebenarnya disampaikannya sama intinya. Kalau Pak Syahrudin menyampaikan tentang halal bihalal itu juga, saya menyampaikan tentang itu juga. Cuman mungkin yang beda adalah gaya. Kalau gaya asli saya Paris, di gayanya begitu. Kalau Pak Kiai tadi kan kayak Kiai banget gitu. Kalau saya mah kayak orang kampung, ngobrol. Gayanya aja yang beda Pak. Cuma kalau isinya pasti sama. Ustadz itu kan sama. Dia belajar juga dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sama aja isinya. Nah, sampai menunggu syuruk ini Pak ya. Mudah-mudahan cepat syuruk nih. Pak Kiai cepat betul dia ceramah. Saya kira dia sampai jam. Saya tinggal doa aja tadi. Tadi Pak Ali awal-awal bilang Ustadz doa aja ya. Ya ada saya. Ternyata Pak Kiai kasih kesempatan. Baik Bapak. Halal itu kan banyak ya. Halal bihalal kita hari ini itu banyak kan model cara persepsi atau pandangan tentang kata halal bihalal. Pertama, halal pertama itu artinya ini dipahami aja nih, pahami benar atau enggak benar, yang penting dipahami aja begitu kata ulama. Apa katanya? Halal pertama itu kita dengan Allah itu enggak ada dosa lagi. Kan ada kata haram, ada kata halal. Misalnya nih, dulu ketika Ramadan kita tak boleh makan minum siang hari. Sekarang kita sudah halal. Halal itu halal pertama begitu. Halal dengan Allah artinya juga sudah bersih dosanya ketika selesai bulan suci Ramadan. Dah halal dah bagus, dah baik. Itu namanya bersih. Itu halal pertama. Kalau halal kedua itu adalah halal yang berhubungan manusia dengan manusia. Kan hubungan kita ini ada 2 ya Pak ya. Ke Allah, hablum minallah, ke manusia, hablum minan nas. Ke Allah halal kita dah selesai, kita dah minta ampun. Bapak kemarin pas Ramadan kemarin dah diampuni Allah belum? Ayolah Pak, jawablah. Udah diampuni Allah belum? Udah terasa diampuni Allah tuh. Ini ada ciri-cirinya kalau orang sudah diampuni Allah. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu apa ya? Yang pertama, dia itu makin semangat untuk ibadah. Itu tanda diampuni Allah tuh. Jadi setelah Ramadan tidak berakhir ibadahnya. Paling kurang apa Pak? Ada sisa-sisanya. Kalaupun tidak habis betul, tapi ada sisa dikit. Misalnya nih, tandanya halal Bapak dengan Allah ya. Halal betul. Setelah Bapak puasa Ramadan, Bapak semangat lagi puasa Syawal. Bapak Ibu udah selesai puasa Syawalnya? Belum. Kalau belum selesaikan. Kayak yang sudah alhamdulillah. Itu tandanya halal Pak pertama tuh. Halal Pak dengan Allah tuh. Jadi nggak habis-habis betul. Kadang kalau habis itu pencitraan. Ibadah pencitraan. Sama kayak orang kampanye, pas ketika mau kampanye heboh, udah selesai kampanye hilang. Itu namanya pencitraan. Tapi kalau tak pencitraan betul-betul di hati, Ramadan ibadah, puasa. Habis Ramadan tetap puasa. Paling kurang puasa Syawal. Hadis Nabi kan mengatakan begitu. Man shoma Ramadhana summa atba'u sitta min Syawal faka'annama siyamud dahar. Siapa yang puasa Ramadan ditambah lagi puasa 6 hari bulan Syawal, maka puasanya sama seperti setahun penuh. Berturut-turut boleh, enggak berturut-turut juga boleh.
Bapak misalnya punya kesempatan dapat aja 2 hari, alhamdulillah. Nggak selesai sampai 6. Misalnya Bapak pengen besok puasa nih. Habis itu resepsi aja, kan orang Syawal ini resepsi aja nih. Resepsi aja, nggak dapat lagi. Pas nanti di akhir-akhir Syawal puasa lagi sekali, cuma dapat 2 hari, enggak masalah. Dapat berapa hari aja enggak masalah, enggak harus sampai 6 hari karena ini puasa apa? Puasa sunnah. Nanti setelah itu tetap aja puasa, namanya puasa Senin Kamis, apalagi puasa Nabi Daud nanti. Jadi enggak hilang betul. Kalau kemarin Bapak baca Quran selama Ramadan mungkin targetnya 1 hari 1 juz. Setelah Ramadan paling kurang 1 halaman, enggak habis betul. Coba ya. Sama Ramadan misalnya Bapak infak, setelah Ramadan paling kurang masih ada infaknya. Itu Pak ya. Pokoknya enggak habis betul. Selama Ramadan Bapak sholat malam, kan sholat tarawih Pak ya. Sampai jam 9 kan, setengah 9 paling cepat kan. Sholat 11 rakaat tarawih, Isya 4 rakaat tambah Isya. Kan jadi 15 rakaat tuh malam itu. Betul enggak? Kalau selesai Ramadan jangan tinggalkan betul sholat apanya? Sholat apanya Pak? Sholat malamnya. Paling kurang habis sholat Isya langsung tutup pakai sholat witir. Kalau nggak bisa 3 boleh 1 rakaat saja. Nggak habis betul. Kalau habis betul berarti tidak halal. Pak paham nggak? Paham ya, paham gitu. Halal kedua Pak. Halal kedua kepada manusia, pada Allah tuh Pak, diampuni Allah gitu kan. Tanda-tanda diampuni Allah itu semangat untuk ibadah itu Pak ya. Hati tidak gelisah. Kalau pas Ramadan Bapak tenang, pas Syawal Bapak gelisah, itu tandanya nggak diampuni Allah. Kemudian halal kedua dengan manusia Pak, Allah selalu mengkaitkan rahmat kasih sayangnya itu lewat manusia. Langsung dikaitkan gitu Pak. Misalnya nih ya, misalnya Bapak tuh apa Pak? Allah tidak mengampuni hamba selama hamba itu masih bersangketa dengan orang lain. Misalnya digantung-gantungkan gitu Pak, digantung-gantungkan gitu. Dia nggak bisa Bapak itu cuma hanya apa? Dengan Allah saja, tapi manusia tidak berhubungan baik, nggak bisa. Tapi dalam kehidupan kita ini biasa nggak Pak ada masalah-masalah Pak? Biasa nggak Pak? Level sahabat aja ada masalah. Saya contohkan Bapak ini. Bapak kenal dengan Bilal? Kenal nggak Bilal? Kenal. Abu Zar? Kenal. Bilal itu Pak, Bilal itu dia mantan budak. Badannya kekar, luar biasa, itu hebat kalau dalam perang. Abu Zar ini mantan preman. Abu Zar ini kan dia di Al-Ghifari. Di Al-Ghifari itu ada sukunya itu terkenal dengan suku penyamun. Suku apa? Pokoknya kalau ada orang datang tuh Pak, itu dia bajing loncat. Apa bahasa sekarang? Bajing loncat. Pokoknya orang kalau datang ambil, itu penyamun. Satu hari Abu Zar ini gini. Kan Abu Zar dapat tanah di Hudaybiyah itu di bawah posisinya. Sementara di atas Abu Zar itu tanah posisi tanah Bilal bin Rabah. Jadi Abu Zar itu tanahnya di mana Pak? Bawah. Bilal tanahnya di mana? Di atas. Kalau untuk memberi air kebun itu atas dulu atau bawah dulu? Bapak pernah nggak Bapak ke sawah? Pernah ya? Kan orang kalau air itu di mana dulu Pak? Atas dulu kan? Kasih atas. Udah dapat di atas nanti baru diturunkan kemana Pak? Bawah. Disiramlah dulu sama Bilal. Bilal dapat bagian nih, nyiram tanamannya, kebunnya. Apa kata Abu Zar? Kata Abu Zar itu, kasihlah sama saya lagi lah, itu air, saya mau nyiram juga. Apa kata Bilal? Tunggu sebentar. Jangan apa? Tergesa-gesa, saya belum selesai. Apa kata Abu Zar? Cepatlah, saya butuh nih. Cepatlah, udahin aja itu, nanti aja lagi. Tunggu dulu, kan di atas dulu selesai, baru di bawah. Didesak sama Abu Zar, tapi tetap saja Bilal bilang apa Pak? Tunggu dulu. Habis itu Pak, marahlah Abu Zar. Ini mantan preman soalnya nih. Kata kasar nih. Dia ngomong apa? Dasar budak. Orang tuanya juga budak. Hitam lagi.
Dihina Bilal itu oleh Abu Zar. Kira-kira Bilal bisa melawan nggak Pak? Ditonjoknya Abu Zar bisa nggak Pak? Bisa lah, dia badannya kekar, orang keras itu, gitu kan? Tapi Bilal dia beragama, dia orang baik, tahu agama. Dia nggak mau melawan saudaranya. Akhirnya gimana? Dia mengadulah kepada Nabi. Ya Rasulullah, Abu Zar itu bicaranya kasar, sakit hati saya Rasulullah. Apa dia bicarakan? Dia bilang apa? Dia ngomong apa? Dia ngomong gini, kamu ini kan budak, mantan budak, orang tuamu budak, hitam lagi, dihinanya saya Rasulullah. Sakit hati saya Rasulullah, gimana caranya? Apa kata Nabi? Kau sudah balas? Belum. Maka dipanggillah Abu Zar. Abu Zar sini. Abu Zar hanya berkata begini Pak, apakah, kata Abu Zar kan, seorang saudara cocok berbicara seperti itu kepada saudaranya? Bapak kalau mendamaikan orang gitu caranya Pak ya, jangan Bapak marah-marahin. Rasulullah hanya bilang apa Pak? Apakah seorang saudara sesuai cocok dia mengatakan sesuatu perkataan yang menyakiti saudaranya? Apakah pantas seorang saudara berkata kasar kepada saudaranya? Pak paham kan bahasa ini kan? Habis itu Abu Zar baru dia terperanjat. Salah aku ya ngomong tadi ya. Keceplosan. Habis itu Abu Zar karena mengaku bersalah, kemudian dia berkata kepada Bilal, ya Bilal, salah aku ngomong tadi Bilal. Terlompat mulutku Bilal. Bilal, maafkan aku ya Bilal ya, aku salah. Bilal diam. Kenapa Pak? Karena seketika itu kan orang belum bisa memaafkan biasa langsung Pak ya. Biasanya kan masih ada apanya Pak? Apa itu dalam hati itu Pak? Belum bisa, kepengen memaafkan tapi masih sesak dadanya, gimana caranya? Bapak pernah gitu nggak? Dongkol, masih ada dongkol. Belum bisa Bilal untuk memisah-misahkannya, agak susah juga. Makanya Allah itu mengatakan kalau berkelahi satu dengan yang lain boleh tidak tegur sapa berapa hari Pak? 3 hari. Boleh kan? Lewat daripada 3 hari maka Allah tidak terima amal ibadahnya sebelum mereka berbaikan, hatta yastataliha, sampai mereka berbaikan. Kalau belum berbaikan nggak terima. Makanya ada lagi hadis lain, kalaupun berat betul rasanya, sakit hati itu nggak bisa kita maafkan, paling kurang kata Nabi Muhammad sebelum meninggal bermaaf-maafanlah. Memang selama 3 hari setelah itu Bapak tidak terima amal Bapak, tapi supaya bisa diterima caranya gimana? Sebelum meninggal maaf. Tapi kalau sudah meninggal dia, ahli warisnya hanya meminta maafkan kepada kita atau kita, itu agak berat rasanya. Sebelum meninggal kalau bisa Bapak selesai masalah. Bisa nggak Bapak begitu Pak? Cari orang. Jangan sampai bilang apa? Saya ketemunya di akhirat aja nanti, enggak. Sebelum meninggal paling kurang. Tapi kalau bisa berapa hari Pak? Cuman 3 hari aja. Kan itu kan? Kenapa itu diberikan ruang waktu itu? Supaya bisa menenangkan hati itu. Tapi Bilal ketika itu belum bisa Pak. Sakit betul hati Bilal. Terus tetap Abu Zar minta maaf. Maafkan Bilal. Bilal diam aja. Kemudian Abu Zar ini cara minta maaf, Bapak harus perhatikan nih, cara Abu Zar minta maaf, dia tidur di tanah, kemudian dia berkata kepada Bilal, Bilal, kau orang yang lebih baik daripada aku, maka aku serius untuk minta maaf. Untuk tandanya aku serius minta maaf, injak kepalaku Bilal, kau lebih mulia daripada aku, injak kepalaku. Bapak kayak gitu nggak minta maaf kalau salah? Bisa nggak? Betul gitu nggak? Injak kepalaku Bilal, aku minta maaf. Kadang kita itu kan kalau minta maaf, apalagi halal bihalal, minta maaf dari Jawa ya, maaf ya, semua kesalahan maaf ya. Bisa kira nggak dimaafkan itu Pak? Agak sulit rasanya. Minta maaf itu harus detail. Minta maaf itu harus Bapak detail, kalau bisa detail. Apa yang kita salah kepada dia itu yang kita minta maafkan. Kadang kalau secara keseluruhan begitu Pak, yang kecil-kecil mungkin, tapi kalau yang besar sulit dia maafkan. Misalnya, saya berkata gini, Pak, Bapak minta maaf ini, minta maaf ya. Tapi hutang Bapak yang 2 juta itu belum bisa saya maafkan, bayar dulu. Berarti Pak minta maaf itu harus apa Pak? Detail, harus jelas. Kalau nggak jelas, susah itu, bukan percuma, bagus juga sih. Cuman orang nggak habis di hati itu, nggak habis, dia harus habis. Nah, begitu Bilal Pak.
Dia butuh Abu Dzar, dia tidur di tanah. Tapi Bilal nggak mau nginjak. Bapak kalau sebagai orang yang disakiti, Bapak injak nggak kepala orang tuh? Balas dendam mah. Dia mumpung dia ada di bawah, injak nggak Pak? Jawablah, Bapak injak nggak? Mana Pak injak pula? Nah, habis itu Pak, habis itu, tapi Abu Dzar semangat terus, betul-betul dia minta maaf Pak. Setiap dia melihat Bilal, dia akan tidur di tanah, kemudian berkata, Bilal, kau lebih mulia daripada aku Bilal. Aku minta maaf, injak kepala aku Bilal, injak kepala aku Bilal. Bilal nggak mau nginjak, nggak pernah Bilal mau nginjak. Tapi setelah 3 hari, udah aman lah, hatinya udah aman kan, udah pandai dia apain Pak? Dia apain Pak? Udah pandai dia menatah hatinya Bilal, lalu dia berkata begini. Diangkatnya Abu Dzar, kemudian dia berkata, hai Abu Dzar, aku sudah memaafkan engkau. Kita ini bersaudara di dunia dan bersaudara pun di akhirat. Indah nggak Pak? Indah nggak? Indah begitu Pak. Jadi yang salah serius minta maaf. Yang disakiti juga harus bisa memaafkan. Kayak gitu caranya. Karena kita saling membutuhkan nanti nggak di dunia, di akhirat saling butuh nggak Pak? Di dunia kita saling butuh nggak Pak? Ya di dunia kita saling butuh. Di akhirat apalagi. Sesama di dunia kita butuh. Pak, saya butuh Bapak nggak untuk acara halal bihalal? Butuh. Kalau nggak ada Bapak, saya ceramah sendiri aja di sini gimana rasanya? Mana ada Pak Ustadz tuh apa tuh katanya ceramah sendiri. Kita butuh semuanya. Bapak ini butuh jemaahnya nggak? Kalau kita sholat berjamaah, biar pahalanya 27 derajat. Caranya gimana? Bersama jemaah. Kalau sholat sendirian, mana ada enak. Jadi apa Pak? Nah, momen halal bihalal ini yang salah serius minta maaf. Yang dizalimi mau memaafkan. Tolong ditata-tata hati. Yang susah itu minta maaf atau memaafkan yang susah. Maafkan. Kalau minta maaf mungkin agak berat juga, tapi yang paling susah itu Pak memaafkan. Makanya Pak, wal afina anin. Tanda-tanda orang bertakwa itu dia memaafkan kan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Orang bertakwa itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Senang susah dia tetap infak. Sarra wad darra wal kaziminal ghaidha. Menahan amarah wal afina anin nas. Suka memaafkan orang lain. Begitu Pak, momen halal bihalal ini adalah momen saling memaafkan. Halal dengan Allah tidak ada dosa, halal dengan manusia pun tidak ada salah. Cuma ini teorinya mantap Pak, tapi dipraktekkan susah Pak. Dipraktekkan maaf-maafan ini susah banget Pak. Terus tapi Bapak tahu nggak apa faedahnya kalau Pak memaafkan? Ini ada di samping ini, panjang ceritanya di samping ini Pak. Surup belum muncul lagi. Saya nunggu bunyinya. Nah gini Pak. Nanti di akhirat kita ini kan didatangkan Allah. Didatangkan Allah nggak Pak? Datangkan Allah. Terus misalnya nih saya nih, Allah bicara sama saya. Roni Hidayat, ya. Kamu secara catatan amal, timbangan, semuanya hisab amal. Kamu mampir dulu di neraka. Secara timbangan itu contoh saya aja lah contoh dulu untuk saya yang lain. Saya contoh. Kamu secara timbangan setelah dihisab segala dihitung segala macam, tempat kamu dulu mampir di neraka. Dah bersih baru masuk surga. Itu kata Allah contohnya ke saya. Tapi kata Allah, kamu mau nggak membayar harga agar tidak mampir di neraka langsung masuk surga? Kira-kira saya ditawarin begitu sama Allah, mau nggak Pak? Mau ya Allah, mau. Apa harganya ya Allah? Harganya adalah, coba lihat kata Allah, coba lihat ya, coba lihat ya. Kamu dengan kita dua aja lah Ustaz ya. Contohnya walaupun kita kenal ini nama kita kan Ustaz, nama Ustaz aja saya kenal. Kecuali Ustaz Ali baru itu 2, saya baru 5 kali ke sini Ustaz, 5 bulan. Sama Ustaz aja lah Pak Syahrudin. Apa katanya? Engkau dengan Ustaz Syahrudin itu kan pernah ada cekcok. Dan engkau wahai Roni Hidayat belum bisa memaafkan sampai meninggal dunia. Kan ada masalah. Sekarang saya datangkan orangnya. Sini, ini dia datangkan orangnya.
Ustaz Sarudin sini, ya sini. Ini kan nampak orangnya ini betul kan? Oh betul ya Allah. Kau belum bisa memaafkan kesalahannya kan? Belum, karena dia berutang 1 juta nggak dibayar ya Allah. Contoh utang, belum bayar ya Allah. Terus kata Allah, itulah harganya. Kau maafkan dia, maka amalanmu akan aku lipatkan. Jadi Pak, kalau misalnya Pak ya, kalau kan ada orang bisa bersalah begini, pokoknya kalau dia salah sama saya dapat pahala misalnya 10. Berapa Pak? 10. Saya tidak maafkan, tapi saya tetap dapat pahala 10 karena dia zolim ke saya. Saya dapat pahala berapa? 10. Tapi kalau saya maafkan, pahalanya berlipat-lipat. Jadi kalau saya maafkan dia, jadi Bapak kalau ada orang berutang sama Bapak, lebih baik Bapak tanamkan dalam hati Bapak, saya maafkan. Maka pahala Bapak berapa? Berlipat-lipat. Tapi kalau ada orang berutang kepada Bapak 1 juta, atau Bapak bilang, saya tak akan maafkan, maka pahala Bapak berapa? 1 juta itulah. Hanya 1 juta itu. Tapi kalau memaafkan, pahalanya berapa? Berlipat-lipat. Nah itulah bayar harganya kata Allah SWT. Kalau kau maafkan, maka kekurangan pahalamu untuk masuk surga ini, maka aku akan lipat gandakan, akhirnya melebihi pahalamu dan kau masuk surga. Mau nggak? Apa kata dia? Mau ya Allah. Kalau begitu maafkan. Iya ya Allah, aku maafkan. Ngomong gitu aja Pak, aku maafkan. Dimaafkan, pas saya dimaafkan Pak, selesai masalah. Dan dia langsung masuk surga. Kemudian Allah berfirman, apa kata Allah? Ambillah saudaramu ini, bawalah dia bersamamu masuk ke dalam surga. Sampai begitu Pak. Nanti Pak, saya akan dapat pahala tuh. Bawa pula Ustaz Sarudin ini yang bersalah kepada kamu untuk masuk ke dalam surga. Mendengar hadis, ketika Nabi mengucapkan bahasa begitu, Nabi Muhammad senyum-senyum sendiri. Ada ya orang yang dizolimi dan orang yang menzolimi bergandengan tangan masuk ke dalam surga gara-gara kasih sayang Allah. Mau nggak Bapak begitu? Makanya jangan tahan-tahan betul dendam tuh. Ini dendam sampai mati. Jangan tahan-tahan betul. Faedahnya luar biasa kalau memaafkan. Maafkan aja lah. Betul nggak Pak? Maafkan aja lah Pak. Jadi itu tentang ini Pak, amalan apa? Berapa Nabi sahabat pernah bertanya, Rasulullah, berapa amalan kami agar kami bisa masuk surga, tidak mampir dalam api? Nah, hadisnya panjang tuh Pak. Terus Nabi mengatakan gini, lebihkanlah pahalamu itu dibandingkan dosamu itu lebihnya setelur kutu. Jadi Bapak kepengen masuk surga, caranya gimana? Kan kita itu dosa sama pahala itu kan kejar-kejaran Pak ya? Kejar-kejaran enggak? Iya enggak? Iya kan? Ada dosa kita lakukan, ada pahala kita lakukan, kejar-kejaran. Nah, gimana supaya kita masuk surga, enggak masuk neraka? Berapa lebihnya pahala ini? Berapa lebihnya Pak? Nabi menjawab, sebesar telur kutu. Bapak pernah lihat telur kutu enggak Pak? Ibu-ibu punya Bu? Tolong lihat. Telur kutu. Bukan kutu kepala, bukan telurnya, telur. Saya dulu ketika kecil itu suka itu Pak. Dulu ketika kecil nggak tahu tuh banyak kutu dulu. Sekarang kok nggak anak-anak nggak ada kutu ya? Dulu saya ketika kecil dulu banyak kutu tuh Pak. Diapain tuh? Diginiin Pak. Pakai sisir apa tuh? Sisir rapat itu. Taruh di kertas Pak. Jatuh-jatuh. Tek tek tek. Gitu kerjaan saya dulu. Bapak nggak begitu? Nggak begitu juga? Hebat Bapak ya. Saya kutu dulu. Begitu. Ada Bapak telur kutu tuh lebih dikit aja masuk surga. Berarti timbangan Allah detail atau nggak detail Pak? Detail, timbangan Allah tuh detail. Bapak pernah nggak menimbang telur kutu berapa beratnya? Berapa beratnya? Pernah nggak? Sebagus-bagus timbangan yang saya tahu itu timbangan emas. Emas itu Pak miligram terdeteksi sama dia tuh, betul nggak Pak? Apalagi timbangan digital tuh ditaruh Pak, punya angkanya kan? Ya angkanya. Coba ambil telur kutu tuh taruh di timbangan emas tuh. Kedetek gak Pak? Tahu dia kayak angin aja tuh. Tapi Allah detail Pak. Saya contohkan satu hadis. Allah tuh detail loh Pak. Kalau masalah Bapak ini detail Pak. Nanti Bapak aja tuh. Gimana? Contoh gini. Bapak setiap pergi ke masjid, Bapak pernah ngitung nggak berapa langkah kaki kanan, berapa langkah kaki kiri? Pernah hitung nggak? Ini langkah kanan sekian kiri. Pernah hitung nggak? Pernah. Allah dihitung nggak Pak?
Itu. Apa kata Allah dalam hadis Nabi? Setiap langkah kanan maka ditambahkan 1 derajat. Setiap langkah kaki kirimu dihapuskan 1 kesalahan. Berarti Allah ngitung nggak Pak? Hitung berapa kanan berapa kiri. Bapak ke masjid, kita aja nggak ngitung, tapi Allah hitung. Detail hitungan Allah itu Pak, detail. Makanya sebesar telur kutu itu, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarra." Itu hitungan dihitung betul sama Allah Pak. Lebih sedikit aja ini ya. Lebih sedikit aja dia masuk surga. Sekarang Pak, contohnya gini Pak. Bapak kan orang kalau meniti Shiratal Mustaqim itu Pak, kan yang pertama ditanya oleh Allah Pak. Jadi Shiratal Mustaqim itu dia nanti ada pertanyaan berikutnya lagi. Pokoknya setiap dari perbuatan itu ditanya terus sama Allah. Di dalam kubur aja kita sudah ditanya kan? Ya kan? Di padang mahsyar sudah ditanyakan, la tazulu qadama haddin hatta yus'ala an arba fi umrihi fi ma afna wa fi mali fi ma abla, kan itu disebutkan semua kan, umurnya segala macam. Pokoknya pertanyaan nanti ketika meniti Shiratal Mustaqim itu, Shiratal Mustaqim itu dalam hadis Nabi itu dia ada pos-posnya Pak. Pos pertama, yang pertama ditanya apa Pak? Sholat. Itu ada pos pertamanya. Hei, kamu gimana sholat? Kalau kita menjawab ke malaikat penjaga itu, sholat saya aman. Nih buktinya. Oh aman. Lanjut. Ditanya tentang pos kedua apa Pak? Puasa. Puasa gimana? Aman. Lanjut. Zakat. Aman. Haji gimana? Aman. Nanti kata Rasulullah, pos terakhir pertanyaan pamungkasnya adalah hubungan manusia dengan manusia. Itu terakhir Pak. Dan kata Nabi, kebanyakan orang terjatuh di pos terakhir. Kalau dia sholat, puasa mau, zakat ada walaupun agak kucing-kucingan tapi aja mau juga lah, mau. Haji apalagi mau insya Allah. Tapi pasti pos terakhir, tuh biasa belum biasanya jatuh, ditendang sama malaikat. Enggak selesai kamu dengan manusia ditendang, itulah Pak. Itu gini intinya Pak gini. Jadi Pak, dengan manusia itu pos terakhir tuh luar biasa itu. Makanya kita dengan manusia ini kalau bisa berbaik-baikan aja lah. Berbaik-baikan, baik-baik saja. Jadi pas nanti di pos terakhir kalau kita ditanya bagaimana hubungan manusia, aman ya Allah, aman wahai malaikat, aman itu nanti kita lepas itu Pak. Begitulah Pak. Jadi Pak, contohnya satu gampang aja nih Pak. Kadang-kadang mohon maaf ini, kalaupun ada tapi kalau bisa kita cairkan, berusaha lah untuk menenangkan hati. Dalam masjid aja kadang-kadang ada nggak Pak masalah Pak? Sesama sholat loh Pak. Sama sholat satu imam, satu masjid ada masalah nggak kadang Pak? Kadang-kadang kan begitu. Dia mau sholat kan buru-buru kan, Allahu Akbar. Sebenarnya pas dia ini ada nggak enak tuh sama yang itu. Kalau dia mau takbir biasanya dia lihat-lihat dulu tuh. Mana dia? Oh dia di situ. Berarti saya sholat di mana? Sini. Ada nggak begitu Pak? Gaya itu ada nggak begitu Pak? Ada itu. Saya dengar dari orang lain walaupun di sini nggak ada. Tapi mungkin tempat lain ada kedengarannya begitu. Oh di situ dia sholat. Saya sholat di sini. Ada. Padahal satu imam Pak, satu imam. Ada begitu? Ada. Habis itu Pak, dia mungkin buru-buru kali. Orang udah angkat takbir, dia baru selesai wudhu, segera cepat-cepat apa Pak? Cepat-cepat masuk ke saf. Pas ketika angkat takbir, Allahu Akbar. Dia ternyata di samping. Gimana perasaan Pak? Ada nggak begitu Pak? Ada begitu. Ada begitu. Jadi itu jadi masalah. Nggak enak itu. Makanya Pak, satu teman itu seribu teman itu sedikit kurang. Tapi satu lawan banyak, sesak nafas. Makanya kalau bisa gimana Pak? Tenang-tenangkannya. Kalau kata hadis Nabi, innal munafik innal mu'min ma'azir wa innal munafik ma'ayir, kata Nabi gitu. Kalau kamu dengan saudaramu itu, kalau kamu beriman, maka berprasangka baiklah kepada saudaramu, beri dia uzur kalau dia melakukan salah. Jadi kalau ada saudara kita Pak salah, beri apa Pak? Uzur. Oh mungkin dia begini, oh mungkin dia lagi masalah dengan istrinya, maka omongannya itu kasar. Oh mungkin dia enggak punya duit, lagi susah kerjaannya. Mungkin. Jadi beri banyak apa Pak?
alasan. Tapi kalau orang munafik, cara orang munafik ini bedanya munafik kita atau beriman. Kalau munafik itu ma'ayir itu apa Pak? Mencari-cari kesalahan. Itu susahnya dengan manusia Pak. Bedanya Allah dengan manusia itu beda. Allah untuk memaafkan orang itu, jika ada orang itu punya 1.000.000 kesalahan, kemudian dia minta ampun 1 kali, maka 1 kali minta ampunnya itu menghabiskan seluruh kesalahannya. Bedanya manusia Pak, kita punya 1.000.000 kebaikan, kemudian kita melakukan 1 kali kesalahan, yang 1.000.000 kebaikan hilang. Bunyi enak kan kalau ada bunyi kan? Itu Pak, makanya Pak, kalau sama Allah mudah Bapak minta maaf. Serius, bukan saya suruh Bapak bersalah kalau Allah, enggak. Mudah. Allah setiap pagi, petang, siang, malam nerima tobat Bapak. Tapi kalau kepada orang enggak betul. Bapak harus cari waktu untuk minta maaf sama dia. Harus waktunya sesuai, tempatnya sesuai, keadaan hatinya sesuai, kita ngomongnya juga enak, baru bisa dimaafkan. Mencari waktu minta maaf ke orang itu aja susah. Makanya kalau bisa Pak sama orang itu Pak gimana Pak? Kalau nggak bisa berbuat baik ke orang, paling kurang jangan sakiti orang itu. Sebab minta maafnya susah. Di akhirat nanti Pak, Allah akan suruh orang yang bersalah mencari orang yang dia zalimi. Cari orang tuh. Pak, bapak kita aja di sini, bapak misalnya ke Mekah ya saya. Di Mekah itu ada kan 2 juta orang. Bapak disuruh nyari orang, tapi tanpa WhatsApp, tanpa telepon, bapak nyari orang aja yang 2 juta itu. Bapak keliling-keliling dapat nggak? Susah itu. Di padang mahsyar, bapak dikeliling-keliling banyakan, bukan jutaan, miliar, tiruan orang. Suruh Pak cari orang yang bapak baru salah kepada dia. Ketemu nggak? Bisa ketemu nggak? Kalaupun ketemu sama bapak nanti itu dalam keadaan susah. Kalau sudah pun ketemu, apa kata Nabi SAW? Orang itu akan berkata kepada orang yang menzaliminya, maaf Om, sudah terlambat. Kenapa nggak di dunia Om minta maaf? Kenapa di sini? Di sini saya butuh pahala aja. Maaf Om, saya tak butuh. Gitu. Nanti udah ketemu gitu Pak. Makanya Pak, kalau salah sama orang ini, kalau bisa jangan salah lah, kan Pak. Mencarinya susah. Udahlah Pak, cukup segitu aja ya. Tapi halal bihalal itu kan intinya itu aja Pak. Apa Pak? Yang paling kuatnya itu Pak? Saling memaafkan. Tapi dari ceramah saya ini, Bapak tenang hati Bapak atau enggak tenang, biasa aja? Pak Haji mau, silakan Pak Haji. Ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya mau tanya, ini masalah pribadi saya. Saya sudah berusaha untuk ini tapi perkataannya masih ada mata tadi. Saya di sana, di sini. Artinya ini ada di Korea sekarang. Nah, saya mohon Allah, ya Allah, bukakan hati saya dan hati dia untuk menerima apa yang Engkau berikan kepada kami. Rasakan saya. Saya sudah berusaha. Saya mohon hidup. Saya tidak maaf kalau kata-kata itu dijawab tanya. Suruh cari orang itu, bayarkan. Nah, jadi bagaimana hubungan? Saya sudah minta maaf, minta ridho Allah, dan saya sudah memaafkan dia. Walaupun saya tidak mengatakan itu, yang dengan perbuatan saya, tapi dia kira itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kuncinya tadi, minta maafnya harus serius. Kayak tadi Abu Zar Pak ya, tidur di mana Pak? Serius tuh bentuk seriusnya Pak, tidur di bawah. Jadi nggak bisa Bapak maafkan ya, nggak bisa dengan omongan itu, karena mungkin ada yang mengganjal betul di hatinya. Maka caranya gimana? Serius banget. Kalau bisa Bapak neteskan air mata. Salah betul saya, tolonglah, saya nggak mau bermasalah. Kan kelihatan cengeng gitu Pak, tapi bentuk keseriusan terserah lah gimana modelnya, bisa mengeluarkan air mata gimana gitu Pak ya.
Nah, terus yang pertama serius. Yang kedua, undang-undang untuk minta maaf itu harus detail. Detail itu Pak tahu detail gimana Pak? Harus disebutkan apa? Salah kita. Jadi jangan umum, maafkan ya kesalahan, nggak bisa, harus detail. Saya sebutkan sama kamu ya kesalahan kamu, mudah-mudahan kamu bisa, kesalahan saya kepada kamu, mudah-mudahan kamu bisa memaafkan saya. Salah saya kan dulu begini ya, menurut saya nih ya, tapi kalau ini nanti koreksi ya. Dulu kan begini, saya berutang sama kamu itu kan 1 juta, ya kan. Terus setelah jatuh tempo sebulan saya nggak bayar, pas sudah jatuh tempo sebulan. Saya sebenarnya kepengen telepon, kepengen WA, contohnya aja nih contohnya. Cuman pas ketika itu telepon saya hilang, jadi nggak sempat. Saya cari-cari nomor kamu tuh tak ketemu. Habis itu udah lewat seminggu, saya beli handphone baru saya tanya-tanya sama orang handphone bapak itu di mana. Saya dapat nomor baru, saya SMS. Kelewat 1 minggu itu kan kesalahan saya, tapi mau maaf itu bukan kesengajaan, bukan kesengajaan gitu. Contohnya gitu Pak ya. Ayo Pak, detailnya. Iya. Ini bukan perorangan. Iya. Orang kelompok Pak. Oh. Ya. Jadi tidak bisa saya bicara satu-satu karena mereka berkelompok. Oh. Nah, setelah semua sama Allah, ini pernah baca hadisnya. Ya kalau kita mau sama Allah, kita yang khusus berbeda. Jadi sama seperti yang kata Ustaz tadi. Iya. Terserah dia mau maaf atau tidak, itu urusan dia. Iya, benar. Kelompok itu maksud saya. Iya. Jadi bukan pribadi. Iya. Saya nggak ada masalah dengan kawan-kawan ini. Ya, bahkan ada orang yang sama sekali tidak saya kok yang maaf karena ahli khusus ahli yang paling kurang. Ada. Ada. Ini dia mana? Oh gitu. Tidak lain. Siap. Jadi nggak belajar apa. Iya. Ketika tahu tahu dia. Siap Pak. Jadi bukan pribadi ya, kelompok. Itulah Pak. Apa kata Nabi ini dalam hadis Nabi kan gini. Apa kata Nabi? Setan itu selalu berada di sisi kita. Ini ada sahabat datang nih, 2 orang kepada Nabi. Terus sahabat ini bersangketa, ini ada masalah nih. Terus sahabat itu bertanya seperti Bapak pertanyaan itu. Saya sudah berusaha tapi dia susah menjawab. Terus Nabi itu diam Pak, Nabi itu lama Pak, mikir diam juga. Kayak pertanyaan Bapak nih, diam Nabi. Habis itu Nabi meneteskan air mata. Terus 2 orang ini bertanya, karena mereka diam sekitar berdua. Kenapa aku menangis ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Setan itu memang begitu ya, tidak membiarkan kita saling bersaudara. Jadi Pak, kalau bisa nih, ya kan? Kita menghabiskan setan yang ada dalam hati kita itu dengan cara memohon kepada Allah agar hati kita dilapangkan. Dan kita mohonkan pula saudara kita itu agar setan yang ada dalam hatinya pun dia mohonkan agar hilang. Nanti ketemu tuh. Tapi kata Bapak tadi, undang-undangnya kayak begitu. Kalau Bapak sudah berusaha menghilangkan dendam dalam hati, tapi dia tidak mau memaafkan, dia serahkan nanti urusan kepada Allah. Dari hadis tadi itu yang mengatakan gitu kan. Kalau kita sudah memaafkan, langsung Allah catat pahala kita dari memaafkan itu berlipat. Tapi mau apa? Ini cerita tentang masalah apa tuh? Tentang masalah apa Pak? Bersaudara ini sulit Pak. Ini kan omongannya gampang, tapi menyelesaikannya di antara kita susah. Malah ada pepatah Paris Pak. Pernah nggak pepatah Paris? Antara kalau ingin gulai itu masak matang, itu pepatah Paris Pak. Paris itu Pariaman sekitarnya. Nah, kalau ingin gula itu matang, maka antara apa Pak? Antara belanga dengan sendoknya itu pasti bergesekan. Paham nggak Pak bahasanya itu? Jadi kan kalau ingin matang kan nggak mungkin nggak bergesekan. Jadi saudara-saudari itu bisa bergesekan nggak Pak? Apalagi kita bukan sedarah aja bisa masalah. Dengan orang tua juga bisa masalah kan? Apalagi tidak bukan dengan orang tua, dengan saudara pasti juga banyak masalah. Terus undang-undangnya gitu. Kalau kita beriman, banyak-banyaklah kasih uzur sama orang lain. Kalaupun dia salah, maka kita bilang, apa kata pepatah itu? 77 alasan untuk dia kalau dia salah. Mungkin dia lagi sakit, mungkin dia nggak punya duit, mungkin lagi ini macam. Nanti kita lapang hati kita. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, Nabi Muhammad itu sangat
Pemaaf, ditoai pemaaf. Cukup itu Pak ya. Doa kita lagi yuk. Ya doanya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah dan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Jangan ada di antara kami hati iri, dengki, busuk hati ya Allah. Cabutlah ya Allah rasa iri, dengki di hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni orang tua kami, ampuni saudara kami ya Allah. Berikanlah kami kelapangan hati kalau saudara kami bersalah kepada kami, agar kami bisa memaafkannya ya Allah. Karena kami tahu membaca ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW, keutamaan orang yang memberi maaf itu luar biasa, pahalanya dilipat gandakan. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau saudara kami bersalah kepada kami, tolong berikan kepada kami alasan agar kami tidak menyakiti hatinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tahan tangan kami, tahan mulut kami, tahan tangan kaki kami agar kami tak bersalah kepada saudara kami. Ya Allah, kalau kami bersalah kepadamu, kami minta taubat, kau ampuni. Tapi kalau kami bersalah kepada saudara kami, sulit kami untuk bertaubat. Ya Allah, jaga diri kami atas kesalahan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasyu'ana wa tamim taksirana ya mujibas sailin. Ya Allah, kami telah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Sekarang kami sudah berada di bulan Syawal. Amalan-amalan yang kami lakukan di bulan Ramadan ya Allah, tolong ya Allah tanamkan ke hati kami agar kami bisa melaksanakan ibadah di luar Ramadan seperti di dalam Ramadan. Kalau paling kurang bukan habis semuanya ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami untuk puasa lagi, paling kurang puasa Senin Kamis. Kuatkan lagi kami untuk bisa baca Quran walaupun bukan 1 juz tapi paling kurang 1 halaman. Kuatkan kami untuk sholat malam, paling kurang sholat witir ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rugi kami jika seandainya kami melakukan amal soleh, tapi amal soleh itu kami tinggalkan seolah-olah amal soleh kami tak diterima oleh-Mu ya Allah. Kuatkan kami untuk beribadah lagi kepadamu ya Allah. Karena kami tahu Allah yang kami sembah di bulan Ramadan, Allah juga yang kami sembah di selain bulan Ramadan. Engkau adalah Tuhan yang sama ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perbaikilah diri kami, perbaikilah anak-anak kami, jadikan anak-anak kami soleh solehah, penyejuk pandangan mata kami. Jangan ada masalah pada kami dan anak-anak kami serta menantu-menantu kami. Ya Allah, perbaikilah hubungan kami dengan ayah ibu kami ya Allah. Buat ayah ibu kami redha kepada kami ya Allah. Kalau ayah ibu kami sudah meninggal dunia, tempatkan beliau di tempat yang baik ya Allah. Kasihinilah orang tua kami, sayangi orang tua kami, jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Ya Allah, kalau orang tua kami masih hidup, panjangkan umur taatnya ya Allah. Buat kami bisa berbakti kepadanya ya Allah. Buat kami bisa mendapatkan redha dan kasih sayang orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Kau persaudarakan kami di dunia ini sebagai anak, orang tua, kakak, adik, tetangga. Kau pertemukan kami atas takdir-Mu ya Allah. Jadikanlah kami bersaudara di dunia, bersaudara pula nanti kami di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum melaksanakan sholat subuh, mari kita berbaris untuk saling salam. Silakan. Masya Allah. Saya yang baca ngomong banyak salah itu. Iya. Saya saja Pak. Saya saja Pak. Pak, saya aja Pak ya. Maaf ya Pak. Pak, saya batin ya Pak ya. Batin ya Pak, saya saja Pak. Sallallahu alaihi wasallam.